Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Lawat setiap kami. Apapun yang kami lewati hari-hari demi hari. Biar Engkau yang menopang kami. Engkau yang menguatkan setiap kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong setiap kami. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami terus bersyukur atas kebaikan-Mu. Biarlah kami terus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Karena kami menyembah Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang peduli atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya Engkau yang layak semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja
terima pujian kami. Amen. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami sanjung Tuhan. Amen. Terima kasih siang pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorak lebih lagi di dalam Engkau yang siap untuk bersuka cita buat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Amen. Amin. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita dipilih untuk menjadi anaknya. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan buat ibu-ibu untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Tuhan, kalau saat pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan, Kau urapi setiap kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Buat ibu-ibu yang rindu untuk menabur di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya rindu ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan iman menjadi doa dalam hidupan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan aku percaya. Percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau pertemukan kami di tempat ini. Kami percaya hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Kini tiba waktunya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Shalom. Halo. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Luar biasa, haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar tentang wanita. Saya waktu di WA Bu Viken untuk dijadwal hari ini, sebenarnya saya sudah menanti-nantikan, sudah kangen untuk kesini. Ternyata pucuk dicinta ulam tiba, ibu-ibu. Jadi kalau hari ini saya boleh ada di sini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita sebagai wanita, kita punya banyak peran, benar ya. Kalau di rumah, kita jadi apa aja. Mulai jadi istri bagi suami, benar ya. Ibu bagi anak-anak. Jadi apa? Ya, juga jadi tiang doa, juga masih kerja. Apa? TKW. Memang kaum wanita ini tidak sama kaum pria ya. Saya punya karyawan di bagian pembelian itu ada yang laki, ada yang perempuan. Terus yang perempuan ini tidak cocok dengan beberapa atasan sehingga akhirnya mulai disisihkan. Akhirnya supaya tidak berkonflik sudah dipindah ke PT yang satunya, tidak apa-apa dah, wong ini ya bisa kerja. Yang di sini tinggal yang laki dibantu yang lain-lain lagi. Lalu ternyata diganti satu orang laki tidak nututi, dibantu satu perempuan lagi masih tidak nututi. Perempuan yang satu yang pertama yang dipindah ini ternyata modelnya multitasking kayak ibu-ibu di sini. Multitasking gini, katanya gini, itu yang satu itu Bu, kalau disuruh telepon tanya harga bisa sambil telepon, sambil ngetik, masih sambil makan Bu. Berarti tidak maskeran saudara di kantor ya toh, ketemon. Waktu cerita tak pikir oh gak maskeran arek-arek iki. Saya tidak sekantor sama mereka, tapi saya diceritai seperti itu. Multitasking saudara-saudara. Kita wanita-wanita ini banyak yang seperti itu, benar enggak? Slide berikut. Oh iya ini tadi, next. Nah ini wanita satu orang bawa mulai sotil sampai apa? Kasak buat kora-kora, ya toh? Mungkin bawa obeng, bawa macam-macam. Ada ilustrasi yang bilang gini, seorang ibu, ya mesti pada dasarnya seorang wanita lah ya intinya. Seorang wanita itu juga jadi jam waker, tukang masak, sopir, soster, ya toh, dan lain sebagainya. Bukankah kita semua mengalami seperti itu? Mungkin suami kita pergi keluar kerja, dia tidak tahu ubetnya di dalam rumah, dipikir kita diem. Ya kita ya tidak bisa diem, ada aja yang digeleni, bener ya. Digeleni itu bahasa apa ya? Dikerjakan. Ada aja hal-hal kecil-kecil yang dikerjakan, terus kayak tidak habis-habis. Kadang-kadang kita capek, betul ya. Kadang kita capek, kadang rasanya orang lain tidak ngerti capeknya kita kayak apa. Kadang-kadang kita juga dipandang sebelah mata, karena suami menghasilkan secara materi, dapat duit, kita enggak. Kita yang di rumah ini enggak dapat duit. Terus kita dipandang sebelah mata. Bencekno saudara ya. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, loh lah aku ini hamil anakmu berapa orang sekian bulan belum ngomongi sembarang kalir kalau bayari orang habis berapa dia, betul ya? Tapi kita kan enggak pernah ada tuntutan seperti itu. Karena kita menikmati peran sebagai ibu itu tadi, betul ya? Next slide. Wanita itu menjadi kuat ketika dia datang kepada Tuhan. Kita sama-sama baca di 1 Samuel 1 ayat 11. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lalu lompat ke ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Ini kisah Hana. Saudara ingat ketika Hana diajak Elkana ke bait Allah, terus dia nangis-nangis sampai tidak bisa ngomong. Berdoa itu sama nangis dikira dia mabuk. Padahal dia tidak mabuk, dia berdoa. Singkatnya dia bernasar, kalau aku dapat anak laki, tak kasih no ke Tuhan. Dan di sini ditulis di ayat 19 dikatakan, Tuhan ingat dan Tuhan jawab. Dan terus lahirlah Samuel. Dan ketika Samuel agak besar, masih kecil tapi sudah ditaruh di bait Allah, sudah diserahkan. Dan Allah tidak diem gitu aja. Karena Hana menepati nasarnya, dia dikasih bonus, dikasih beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Padahal yang semula dia dipandang seorang perempuan yang mandul. Saya rasa tidak cuma di zaman dulu, hari ini pun kalau kita ngomong seorang perempuan mandul itu seolah-olah itu jadi aib. Itu masalah yang besar, yang mungkin sampai hari ini juga cari penyelesaiannya susah. Karena saudara mau pakai ke rumah sakit, mau inseminasi, mau bayi tabung, mau apa-apa macam-macam, juga tetap ada probabilitas untuk tidak berhasil. Tapi selalu ada satu jalan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan. Mungkin ibu-ibu yang ada di tempat ini sudah warak ya kalau diceritai soal yang begini-begini. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, kekuatan kita itu ada di dalam doa. Ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita mesti mundur ke zaman penciptaan di Kejadian. Kalau kita mengingat, kenapa ular itu, iblis yang menyamar jadi ular itu, kenapa kok dia tidak ngomong sama Adam, kenapa dia kok ngomong sama Hawa? Di beberapa buku yang saya baca, diceritakan begini, Lucifer, malaikat yang jatuh itu, sebelumnya dia diciptakan sangat cantik, dan macam-macam, akhirnya dia sombong, dia curi itu pujian itu untuk dirinya dan dia dibuang. Ketika dia dibuang, saudara bayangkan seperti di langit yang gelap, tidak ada apa-apa gitu ya. Alkitab nulis yang ada itu cuma gelap, bumi belum terbentuk, roh Allah melayang-layang di situ. Lalu tiba-tiba Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Dan terus lanjut macam-macam. Lalu Tuhan nyiptakan manusia. Dia ngomong, marilah kita ciptakan ini yang segambar dan serupa sama kita. Tidak cuma berhenti di situ. Dikasih kuasa dan macam-macam jadilah Adam. Lalu berikutnya Hawa. Ketika Hawa dijadikan, wanita ini identik dengan kecantikan. Saudara tahu, iblis yang dari tadi mungkin sembunyi, melihat mulai kata-kata jadilah terang dan terang itu jadi. Sampai Hawa diciptakan, dia melihat semua itu, yang mulai gelap jadi terang, lalu bumi terbentuk dan sebagainya, Adam dan akhirnya ada Hawa. Yang dituju sama dia kok bisa Hawa. Dia mendengar begini, dan marilah kita jadikan bagi Adam ini seorang penolong yang sepadan. Penolong, seorang penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Meskipun mungkin secara fisik kita lebih lemah daripada kaum pria, tapi coba secara acak kita kumpulkan. Ketika satu gereja ngumpulkan, waktunya doa, yang datang mayoritas orang laki apa perempuan? Pasti perempuan toh. Betul ya? Pasti perempuan. Kenapa? Karena kita memang sudah didesain seperti itu.
Perempuan itu lebih kuat secara emosi. Perempuan lebih senang dengan hubungan-hubungan ikatan batiniah yang seperti itu, hubungan. Laki lebih mengandalkan akal, jadi dia mungkin yang lebih eksak, yang lebih hitung-hitungan, semua yang pasti. Tuhan itu mengirim wanita untuk pria supaya membantu pria dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu wanita-wanita perlu berdoa. Amin. Next slide. Di sini ada standar, 2 standar yang berbeda, standar dunia dan standarnya sorga. Dunia bilang begini, kejahatan itu dibalas kejahatan. Tapi standar surga ngomong gini, ditampar pipi kanan, pipi kiri dikasihkan, saudara. Artinya perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan yang baik. Lalu dunia mengajarkan begini, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi sorga mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Tidak masuk akal memang, tapi ini standar surga, makanya nurut otak kita yang masih di dunia ini rasanya tidak masuk akal. Lalu dunia ngajarkan gini juga, kalau berdoa ya bolehlah di waktu-waktu tertentu, kalau ada waktu. Tapi surga ngajarkan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Senantiasa berarti tidak putus-putus, terus berdoa. Apa mungkin? Mungkin, karena kita punya roh. Kalau kita sering berdoa, kita sudah terbiasa berdoa, roh kita ini otomatis. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak pernah, kita lebih cenderung ke dunia, roh kita tidur, saudara. Tidak ada otomatis seperti itu, otomatisnya tidak berfungsi, seperti itu. Dunia mengajarkan begini, kekuatan itu ada di dalam otot, di dalam senjata, di dalam uang. Kita tahu, uang itu berkuasa, senjata itu ya punya kuasa, betul. Tapi dunia ngomong gini, surga ngomong begini, dalam tinggal tenang dan berdoa disitulah terletak kekuatanmu. Kekuatan kita itu saat kita berdoa. Amin. Saya ingat kalau dulu saya masih dalam masa-masa pergumulan. Sama Bu Evi, selalu ngomongnya pokoknya, Mas Yo saya ngomong setengah jam, nanti Bu Evi jawabannya itu pendek, saudara. Makanya berdoa. Tapi itu betul, karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat apa-apa. Next slide. Doa itu seperti benih yang kita tabur, seperti kita nanam benih. Itu doanya kita. Kita doakan siapa? Doakan anak, doakan suami, doakan keluarga, keluarga besar, teman, saudara. Itu seperti benih yang kita tabur. Tugas kita ya berdoa. Berdoa. Ketika kita berdoa, kita kayak nyirami itu, kayak kita mopok itu. Tapi kita tidak berkuasa untuk menumbuhkan doa itu. Iya, yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Tapi kalau kita yang berdoa, ketika benih itu mulai tumbuh tunas, kita ini lihat, Tuhan akan izinkan kita itu lihat. Saya tidak ahli bercocok tanam, saudara. Kepinginnya bisa, sekarang mulai beli tanaman, tapi tidak tahu bertahan hidup apa enggak terus terang. Sudah tak tumpangi tangan, saudara, tak doakan ya toh, karena isanya cuma itu, ya tak sirami gitu aja, wis. Jo angel-angel saya mikir. Ketika benih itu mulai tumbuh tunas, seneng enggak, saudara? Seneng toh, karena kita sudah berdoa sekian lama, dan ketika mulai ada perubahan sedikit aja, kita mesti tahu, kita mesti lihat. Ketika suami itu yang asalnya mungkin sukanya marah-marah, bentak-bentak, lalu tiba-tiba dia bisa ngomong, sorry yo ma, aku tadi tuh ngomongnya gak enak ambil kamu. Saudara, gak kayak disiram air es gitu. Kata maaf dari orang laki itu kayak mujizat, saudara. Memang langka. Tapi ketika dia mulai berubah, kita akan sukacita. Loh iya, doaku, ini loh lihatan, Tuhan mulai ubahkan. Dan ketika itu nanti
tunas yang tadi itu mulai bertambah besar, tambah besar, tambah besar, kita juga akan melihat dan kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya punya anak 3. Saya mulai belajar berdoa itu ketika anak saya yang kedua lahir. Jadi saya sudah praktek dan sudah mulai ada hasilnya, nanti saya ceritai lain kali. Tapi saya mau cerita yang anak ketiga. Ketika hamil anak ketiga, Bu Evi sering ngomong, ini lahir dari kamar doa. Iya, dia lahir dari kamar doa. Lalu saya ingat waktu itu Bu Evi tumpang tangan dan mendoakan, Tuhan akan membuat perbedaan. Dia akan berbeda dengan saudara-saudaranya, supaya kamu dan suamimu melihat seperti ini loh, kalau kamu itu mengandalkan Tuhan. Seperti ini loh, kalau kamu itu jalan sama Tuhan. Waktu itu anaknya masih dalam perut, saudara. Saya yome amin, amin, amin. Sudah, waktu berlalu, karena saya tahu ketika saya berdoa, saya akan mendapatkan hasil doa saya. Saya doakan dia. Saya ingat dia masih kecil, dia tidur di atas ranjang, lalu saya berbaring di sampingnya sama agak sendenan duduk gitu. Saya doakan begini, Tuhan, yang pertama dan kedua Tuhan sudah jawab. Yang ketiga, Tuhan, aku enaknya minta apa ya? Benar saya ngomong seperti itu, enaknya aku minta apa ya Tuhan? Terus saya berpikir sebentar, lalu saya ngomong gini, Tuhan kalau boleh gini aja, ketika dia nyanyi, hati Tuhan disenangkan. Kasih dia suara yang indah, ketika dia nyanyi, hati Tuhan disenangkan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya mikir gini loh, kita ini kadang kepingin nyenengkan orang tua, belum tentu bisa. Nyenengno Tuhan apalagi. Kadang kita ini tidak bisa ngukur, apakah seperti ini Tuhan sudah seneng? Apakah kalau cuma begini Tuhan sudah seneng? Kan tidak tahu karena tidak terlihat. Jadi pikiran saya, wes pokoknya opo nek dek nyanyi Tuhan seneng, wes gitu aja. Sudah, saya doa seperti itu. Lalu saya doa minta satu lagi yang saya tidak pernah ngomong sama siapa-siapa. Bahkan sama suami saya tidak ngomong. Kenapa saya tidak ngomong? Karena saya merasa yang tak minta terlalu besar, yang tak minta terlalu berlebihan. Ada sedikit perasaan waktu itu, kalau Tuhan tidak jawab bagaimana? Kalau Tuhan tidak jadikan jadi ini bagaimana? Jadi saya tidak cerita. Saya doakan terus, tapi saya tidak cerita soal permintaan yang kedua. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau boleh biar dia ini, Tuhan pakai sedari dia kecil, jadikan dia nabimu. Ketika saya ngomong Tuhan jadikan dia nabimu, saya tahu karunia nabi seperti apa, lebih kurang saya tahu. Jadi saya tidak dalam posisi ngawur. Tapi saya tidak cerita siapa-siapa. Ketika dia berumur 9 tahun, dia masuk kamarnya, dia berdoa, lalu dia panggil saya diajak doa sama dia. Dan dia mulai berkata-kata yang bukan dari dirinya. Saudara tahu perasaan saya, mau dibilang seneng itu apa ya, itu perasaan seneng, lebih mayoritas saya takut. Bukan takut dia sesat, saya takut karena saya melihat bagaimana Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk anak kecil ini untuk ngajar orang dewasa seperti saya. Saya takut, saya ingat tengah malam saya WA Bu Evi, panjang. Karena saya tidak tahu harus cerita sama siapa. Wis paling enak ngomong sama Bu Evi, tak ceruitai panjang, sudah. Setelah itu, bagaimana anak ini? Ya seperti anak yang lain. Diajak ke gereja, ya kadang-kadang mogok. Disuruh pelayanan, ya angele. Saudara tahu kalau dia nyanyi kadang dia guopoh, nervous, bisa fales, bisa apa. Ya seperti itu, tetap seperti itu. Sampai tahun lalu ketika dia pelayanan, Tuhan pertemukan kami dengan hamba Tuhan, nabinya Tuhan. Dan beliau ini suka KKR kemana-mana karena Tuhan suruh seperti itu. Dan memang kami ini sama Tuhan dikonekkan dengan beliau, Pak Thomas.
Lalu satu saat Valerie ini ikut KKR di Medan. Lah, waktu mulai dari di Medan itu sampai selanjutnya, sampai hari ini, semua pelayanan dia, caranya dia nyanyi, caranya dia komunikasi, Tuhan ubahkan total. Bukan yang dulu jelek sekarang bagus, bukan itu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dan malam-malam di hotel dia ajak saya berdoa. Mah, aku doano, mintanya cuma gitu. Mah, aku doano. Saya sak benernya sudah limang buat saudara, sudah ngantuk saya. Tapi karena dia minta didoakan, tak doakan, saya duduk di ranjangnya dia. Terus saya doakan. Ternyata dia doa nih gak pendek dan cepat seperti yang tak maksud. Dia mendayu-dayu berjam-jam saudara, ngantuk saya hilang sampean. Sampai saya bahasa roh, sampai saya sudah gak bahasa roh, saya sudah diem sendakep ngenteni DE ambek kademen saudara. AC-nya adem. Saya nunggu dia ngomong-ngomong, dia berbahasa roh macam-macam. Sampai ketika dia sudah selesai, tiba-tiba dia noleh ke suami saya. Suami saya posisi tidur. Noleh ke suami saya terus ngomong, dia goyang-goyang kayak bangun gitu loh. Bukan dipanggil papa, bukan. Dia manggil bapak, ditunjuk, disuruh duduk di depannya dia. Bapak, disuruh tunjuk di depannya. Saya wis tak pikir, loh iki gejala. Benar saudara. Sebentar lagi dia berkata-kata. Ternyata dia kepenuhan Roh Kudus dan dia seolah-olah, bagaimana yang ngatakannya? Seolah-olah ini Tuhan yang berbicara kepada kita langsung, ngomong macam-macam, banyak hal yang akan terjadi di hari depan tentang anak ini sendiri dan macam-macam. Nanti kamu lihat pelayanannya begini, kamu akan begini, anakmu begini. Saya sama suami itu sampai nangis. Itu karunia Nabi yang tak doakan dulu waktu dia bayi itu. Yang tak doakan itu. Ketika itu digenapi sama Tuhan, kita itu tercengang. Memang sebelum itu terjadi, saya akhirnya pengakuan sama suami. Aku memang berdoa, aku memang minta dia begini. Dan ketika itu jadi, ketika itu mulai bertumbuh ini tadi, saya itu tercengang bagaimana itu bisa terjadi. Ada perasaan takut, ada perasaan bingung, macam-macam. Tapi ya tetap ada sukacita. Saya WA Bu Evi, lagi. Saya WA Bu Evi lagi dan terus kita teleponan beberapa saat. Bu Evi ingatkan, diuji dari Tuhan enggak? Iya betul, harus diuji. Ketika perjalanan pulang dari Medan ke Mojokerto, kebetulan di hari itu anak saya 3-3 kumpul di rumah. Yang nomor 1 kan sekolah di Surabaya, tapi waktu itu kumpul 3-3 di rumah. Malam itu saya ajak anak-anak, ayo berdoa semua. Kita berlima kumpul berdoa. Ketika kita berdoa, anak saya yang paling kecil, Valerie ini tadi, tiba-tiba ngomong seperti ini. Kamu ditunjuk, dia tidak pernah mengkamu-kamukan kokonya ya toh. Kamu lihat papamu aja sudah muak. Saya tidak pernah tahu saudara. Kamu lihat mukanya papamu itu kamu sudah males. Ya toh. Kokonya itu sampai kaget, melenggong. Manduk toh, tidak bisa ngomong. Saking kagetnya, manduk ini. Lalu dia ngomong gini, buang itu akar kepahitan di hatimu itu. Papanya saudara sudah nangis, anaknya isik menteleng bingung, kok adiknya begitu. Akhirnya singkat cerita, malam itu di rumah saya, di kamar saya terjadi rekonsiliasi antara bapak dan anak. Mereka berbaikan, rangkul-rangkulan. Sudah rangkul-rangkulan, adiknya masih ngomong gini, kalau mau nangis, nangis saja. Nangis semua saudara. Tapi hubungan yang rusak dipulihkan. Itu tanda
Itu tanda yang dari Tuhan, yang Bu Evi ngomong ujilah dari Tuhan apa enggak. Itu tanda karena Tuhan itu memulihkan hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak dipulihkan. Akhirnya semua berjalan baik. Terus bagaimana? Ya terus Valerie ikut pelayanan kemana-mana, keliling kemana-mana. Kadang-kadang juga ngeri karena musimnya COVID kayak gini. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Next slide. Ketika Anda menyadari betapa berkuasanya doa Anda tidak akan mau berhenti berdoa. Amin, saudara. Karena cuma doa ini kekuatannya kita. Kenapa? Karena uang bisa habis. Benar ya? Umur kita pun terbatas. Jangan lagi ngomong kekuatan otot dan lain-lain. Semua itu punya batasan. Tapi doa kita tidak terbatas. Karena Tuhan kita ini tidak terbatas. Amin. Pagi hari ini saya ngajak ibu-ibu untuk jangan capek-capek berdoa. Meskipun saya tahu mungkin kadang memang kasihan. Anak-anaknya itu tidak karu-karuan. Anak-anak di sini itu jauh lebih baik terpelihara. Anaknya keluarga itu bisa apa saudara ya, keleleran di pinggir jalan, mainan jongkok-jongkok di pinggir jalan, gak jelas mainan apa. Saya pernah tanya, loh makannya itu bagaimana, arek-arek itu makannya ya apa nek kayak gini-gini. Ya wis pokoknya dikasih, karena papanya yang ngurusi, papa ya gak iso masak saudara. Ya wis pokoknya digoreng no nugget, loh masuk sehari 3 kali ben hari makan nugget, masih seneng nugget. Sampai ada waktu-waktu ketika saya kadang-kadang beli catering, misalnya beli catering, belikan anak saya ya ingat anaknya mereka, tak kiremi pisan saudara. Loh saya mikir itu kasihan. Tapi itu loh seorang ibu yang tidak berfungsi, jangankan berdoa, ngerumat anaknya dewe aja enggak saudara. Ketika seorang ayah atau seorang ibu tidak berfungsi, sebenarnya yang dipertaruhkan itu bukan cuma kehidupan pernikahan itu atau keluarga itu saja. Tapi satu generasi ini loh, generasinya anaknya dia ini loh. Itu terus mau dikemanakan. Kita mungkin kadang lupa, kadang kita pikir anak kita itu punya kita. Padahal anak kita itu milik Tuhan. Kalau itu ada di dalam rumah kita, itu semata-mata karena kita dipercaya, kita dititipi. Tapi kalau kita tidak lakukan mandat itu dengan baik, nah terus kalau kita nanti pulang ke Tuhan dan kita diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, kita ngomong apa? Oleh karena itu kita jangan capek-capek berdoa. Next slide. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Intinya kita berbuat baik saudara, intinya kita melakukan firman, kita lakukan bagian kita. Kalau kita sebagai ibu ya kita berperilaku sebagai ibu bagaimana, sebagai istri ya sebagai istri. Kalau kita capek ya kita pasti pernah capek, ya kita minta kekuatan dari Tuhan. Tapi intinya jangan pernah tinggalkan doa. Ada waktu-waktu di mana ketika Valerie itu kepenuhan Roh Kudus dan dia mengajar saya dan suami. Dia memperkatakan mengenai pentingnya berdoa. Dia memperkatakan mengenai adanya kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dengan hikmat yang bukan hikmat seorang anak. Bahkan saya yang lebih dewasa pun belum tahu sedalam dia waktu dia ngomong itu. Tapi dia tahu dan dia ngomong dengan terperinci. Dan saudara tahu ajaibnya lagi, kalau saya ada pertanyaan, dia bisa jawab. Itu anak saya, sekarang umur 13 tahun, saya bisa ngukur dia tahunya seperti apa, benar ya? Kalau ibu-ibu yang ada di sini, anaknya umur sekian kan kita bisa tahu kira-kira, halah paling kamu ngertinya ya begini-beginilah gitu ya, benar ya? Tapi ketika dia ngomong lebih dari itu, saya itu heran, saya heran. Terus akibatnya sekarang
Akibatnya sekarang saudara, kalau pelayanan dia ngomong gini, Vel, ada pelayanan gini, sik mah, tak tanya Tuhan. Saya enggak boleh jawab. Saya enggak boleh jawab, oh iya bisa, enggak. Dia ngomong gini, sik mah, tak tanya Tuhan. Kalau Tuhan enggak suruh, aku enggak mau. Terus pernah ketemu gini, ada hamba-hamba Tuhan, seorang nabi. Terus saya ngomong gini, kamu enggak minta didoain Pak itu ta? Enggak minta didoain Pak itu. Saya langsung ditoleh, Tuhan itu enggak nyuruh. Tuhan itu enggak nyuruh mah. Nek aku disuruh Tuhan aku mau, atau hamba Tuhan itu digerakkan Tuhan doano aku mau. Tapi nek Tuhan enggak nyuruh, aku enggak mau. Aku bukan sombong, tapi aku mau nurut sama Tuhan. Nek Tuhan enggak nyuruh aku enggak mau. Nek Tuhan enggak nyuruh doano orang, siapapun masih aku disuruh, jok marah ya ma, aku ojo dipaksa, tapi aku enggak mau doano. Karena memang saya sempat ada kekhawatiran begini. Kalau kamu masih kecil dan tiba-tiba kamu bisa punya marifat, kamu ngomong gini. Lalu nanti orang itu datang, aku doano. Tuhan ngomong apa? Aku doano. Apakah kita tidak melihat dia itu seperti orang pinter, seperti paranormal? Benar ya? Lah, saya sempat mengutarakan itu sama dia dan dia dengar dan dia terus ngomong kayak gini. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi atas aku. Dan aku tidak akan mau doano kalau Tuhan tidak nyuruh. Ya sudah, saya ngomong gitu. Ya sudah, jadi saya tidak mutusi apa-apa. Kalau dia tanya Tuhan, ya seperti itu. Bukankah harusnya kita juga seperti itu, saudara? Ketika kita ngadepi sesuatu, kita tanya Tuhan. Ketika kita ada apa-apa, kita tanya Tuhan, kita laporan. Betul ya? Kadang kita sudah terbiasa bisa sendiri seolah-olah seperti itu. Nanti kalau kepentok baru cari Tuhan. Padahal Tuhan itu mau terlibat di semua urusannya kita, baik itu besar maupun kecil. Betul ya? Ketika saudara sakit, Tuhan mau sembuhkan saudara. Ketika saudara cuma kepengen makan keripik singkong misalnya, Tuhan sebenarnya ya kepengen ngasih saudara keripik singkong, bener enggak? Beberapa kali saya mendapat kejutan seperti itu, yang orang enggak tahu. Waktu saya kepengen makan jambu air, saya itu angen-angen dalam hati, durek makan jambu iki enak. Tapi ya apa? Di supermarket pas kosong, enggak ada, ya sudah saya diem aja. Tiba-tiba jambu itu sampai rumah saya, sampai di meja makan. Dari siapa? Dari mama. Loh, mama kok iso punya jambu? Tak telepon, mah dikasih orang, tak kasih no kamu, wakai ngasih ini. Saudara, ya apa caranya? Itu kan Tuhan tahu saya kepengen, bener enggak? Memang rasanya ini terlalu personal, tapi Tuhan itu ya memang Allah yang personal seperti itu. Wong kita panggil Tuhan itu Bapa. Kalau kita jadi bapak, anak-anak kita, dia kepengen apa? Alah, wong mek kepengen keripik, alah, wong mek kepengen gini, tak kasih, gak apa-apa. Gitu kan? Kalau kita aja seperti itu, apalagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Mari kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kalau kita capek, kita tetap punya Tuhan yang sanggup memberi kita kelegaan. Amin. Pengharapan kita, kekuatan kita itu cuma ada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang tahu. Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Engkau yang menjawab setiap permasalahan kami, Engkau yang beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami percaya setiap janji-Mu ya dan amin, setiap janji-Mu itu nyata dan Tuhan akan genapi atas setiap kami. Bahwa Engkau menetapkan kami untuk menjadi lebih dari umat-umat pemenang dan ya, itu akan terjadi atas kehidupan kami. Nyatakan Tuhan penggenapan janji-Mu atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh berdiri teguh, tidak goyang, dan kami boleh bersaksi sebagai saksi Kristus bahwa Tuhan Allah yang hidup itu, satu-satunya Allah yang benar itu, Allah yang menolong kami, Allah yang memelihara kami dengan kekuatannya yang ajaib.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bu Silvi untuk firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa untuk mengandalkan kekuatan kita, tapi kita perlu Tuhan. Melalui apa? Doa-doa kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Biarpun anak-anak seperti di kitab Yoel, Tuhan bisa pakai di hari-hari terakhir ini. Luar biasa kesaksiannya ya, saya sampai terharu ya melihat itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat ya. Puji Tuhan. Untuk pengumuman untuk bulan depan kita akan dilayani oleh Ibu Christine dari Wanita Bijak ya. Nanti kita akan mengadakan seminar ya, itu mungkin sampai jam 3 ya Bu Viken. Nah ibu-ibu bisa mendaftar mulai dari hari-hari ini ya, supaya kita bisa tahu berapa jumlah anggota yang ikut. Nah, di situ nanti kita bisa belajar banyak ya. Bagaimana kita bisa menjadi wanita-wanita yang berfungsi, yang memiliki karakter Kristus, supaya kita boleh menjadi wanita-wanita yang berdampak dimanapun kita berada. Nama Tuhan boleh dipermuliakan ya. Puji nama Tuhan. Untuk yang berulang tahun di bulan Maret ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Bu Saiman, Bu Linda, siapa lagi ya Bu satunya? Bu Ruli kemarin belum ya? Silakan. Satunya siapa? Ibu Ruth ya, satunya Ibu Ruth nanti diberikan di sana. Iya. Nanti Ibu Gembala yang berdoa. Kepada para ibu-ibu ini, terima kasih Bapak kalau Bapak sudah menambahkan 1 tahun genap usia para ibu-ibu ini. Mereka pahlawan-pahlawan rumah tangga, mereka pahlawan-pahlawan doa dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk senantiasa menjadi tiang doa bagi keluarga rumah tangga mereka, bahkan bagi gereja dan bagi dunia. Tuhan, Kau memberkati Ibu Ruli, Ibu Lydia, Ibu Ruth Saiman, Ibu Linda. Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Bila mereka sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Bila mereka kekurangan, Engkau memberkati mereka.
Mereka punya masalah, Engkau menyelesaikan permasalahan mereka. Kami percaya makin hari mereka boleh makin hikmat bijaksana dari Tuhan Yesus Kristus dan menjadi wanita-wanita seperti dalam Amsal 31. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus terjadi yang baik. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Ibu Gembala tutup dalam doa sekali. Nanti Ya. ibu-ibu setelah ini kita foto dulu bersama ya. Anugerah-Mu buat kaum wanita di tempat ini. Berkati kembali hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu, Ibu Silvi Damayanti, di dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Dari rumah tangga, usaha pekerjaan, sampai pelayanan kepada Tuhan. Pakai keluarga ini makin hari makin cinta kepadamu, makin hari makin menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan oleh firman-firman yang ditaburkannya, benih jiwa-jiwa itu akan muncul dan terjadi tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Berkati keluarga dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Ibu-ibu yang terkasih, pulanglah dan bawalah berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amen. Tuhan melindungimu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam